ketika berat badan kita turunkan melalui konsumsi yang kita modifikasi dan kebugaran tetap bisa kita peroleh. Hai Sobat Segar, jumpa lagi dalam tips segar semua, sehat dan bugar untuk semua bersama saya Dr. Budiawan. Kali ini saya akan mengajak pemirsa dimanapun berada untuk mengkaji tentang kontroversi atau bagaimana sebenarnya antara diet dan olahraga dalam menurunkan berat badan. Banyak kalangan yang meyakini bahwa cukup dengan mengurangi kalori atau mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi sudah bisa menurunkan berat badan. Ada juga sebagian yang meyakini bahwa hanya dengan berolahraga sudah pasti berat badan akan bisa turun. Lalu sesungguhnya yang mana yang harus dilakukan? Apakah hanya cukup dengan mengurangi kalori atau hanya cukup dengan berolahraga maka berat badan akan turun? Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang bagaimana memodifikasi pola makan. Dalam hal ini, jika kita ingin mengelola berat badan, terutama ingin menurunkan berat badan, maka sudah tentu pola makan yang kita atur adalah mengurangi jumlah konsumsinya. Artinya mengurangi dari sisi kalori. Kenapa? Karena secara prinsip bahwa berat badan itu dikelola dengan menyeimbangkan antara jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang keluar. Andai kata terjadi perbedaan, misalnya jumlah kalori yang masuk berlebihan dibandingkan dengan jumlah kalori yang keluar, maka akan terjadi peningkatan berat badan. Nah, untuk mengurangi berat badan tentu harus mengurangi jumlah kalori yang masuk. Di samping itu pula, selain mengurangi jumlah kalori, yang mesti harus dilakukan adalah sebenarnya dengan melakukan modifikasi pada cara membuat makanan dan modifikasi waktu makan. Artinya bahwa cara membuatnya lebih disarankan mengurangi makanan yang digoreng, menggunakan minyak dan sebagainya. Lebih disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang diolah dengan cara direbus, di steam dan lain sebagainya. Dan memodifikasi jenis makanan yang dikonsumsi dengan cara mengurangi sumber kalori dari karbohidrat, mengurangi sumber kalori dari lemak jenuh, dan memperkaya serat. Dalam hal ini menambah jumlah sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidak kalah pentingnya juga memperhatikan kebutuhan cairan. Bagaimana dengan mengatur atau memodifikasi waktu makan? Selama ini kita mengenal makan dalam sehari itu ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, tentu kita harus melakukan modifikasi-modifikasi pada waktu makan. Pada waktu pagi, tentu selain memodifikasi jumlah dan jenis, kami kira makanan yang dikonsumsi di pagi hari masih dalam tahap wajar. Artinya, silakan mengkonsumsi makanan dengan komposisi gizi sehat dan seimbang. Bagaimana dengan makan siang? Untuk makan siang, mulailah kita melakukan beberapa modifikasi, yaitu mengurangi porsi kalori dari karbohidrat. Mengurangi karbohidrat separuhnya dan mengganti dengan menambah volume serat melalui sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagaimana dengan makan malam? Bagi sebagian orang yang belum terbiasa melakukan modifikasi pada jenis makanan, maka di awal silakan melakukan atau mengkonsumsi makanan dengan konsep gizi sehat seimbang. Artinya lengkap, ada unsur karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya dalam porsi yang lengkap. Berikutnya harus berangsur-angsur mengubah jumlah kalori dengan menggantinya dengan serat yang bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, bagi yang telah terbiasa melakukan modifikasi, maka jam makannya dimodifikasi menjadi sekitar jam 7 malam paling terakhir mengkonsumsi makanan dengan komposisi lengkap. Apabila setelah jam 7 malam
masih terasa lapar, sebaiknya mengkonsumsi snack yang sehat, yang misalnya buah-buahan, sayur, dan air. Nah, itulah beberapa modifikasi pada pola makan yang kalau itu dilakukan secara terus-menerus, lalu akhirnya menjadi budaya dan kebiasaan, berat badan pada diri kita akan turun. Tetapi tidak secepat jika dilakukan dengan kombinasi berolahraga. Nah, lalu apakah berolahraga juga menurunkan berat badan? Jelas, olahraga yang mampu akan menurunkan berat badan. Pada beberapa olahraga aerobik akan sangat mampu menurunkan berat badan. Namun demikian, apabila olahraga tidak dilakukan dengan standar yang baik, maka olahraga saja tidak cukup. Seringkali kita sehabis berolahraga, kita berhenti lalu mengkonsumsi makanan di tempat-tempat olahraga, kan kadang-kadang banyak yang menjual makanan sehingga kita lupa bahwa olahraga yang kita lakukan tidak sepadan dengan kalori yang kita konsumsi setelah berolahraga, sehingga akhirnya menimbulkan frustrasi. Kenapa setelah berolahraga berat badan tidak turun-turun? Hal ini sudah pernah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, yang terbaik yang harus dilakukan sebenarnya adalah mengkombinasi antara mengatur pola makan dan melakukan olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur. Dengan demikian, ketika berat badan kita turunkan melalui konsumsi yang kita modifikasi, dan kebugaran tetap bisa kita peroleh. Andai kata hanya mengurangi pola makan saja tanpa berolahraga, maka penurunan berat badan tidak disertai dengan kondisi fisik yang bugar. Kita tentu tidak ingin penurunan berat badan itu menimbulkan kondisi fisik menjadi lemah, lalu akhirnya mudah terserang penyakit dan kita akhirnya jatuh sakit. Nah, saran saya, lakukanlah kombinasi keduanya, lakukan modifikasi pada diet atau pola makan, dan dikombinasi dengan olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur. Akhirnya, penurunan berat badan akan bisa dilalui, akan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kebugaran akan tetap terjaga dan terpelihara. Demikian, terima kasih, salam sehat dan bugar untuk semua.